Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali mendengar kata pas al-kasau atau pengobatan akhir zaman al-kasau, saya bertanya-tanya pada diri saya sendiri, apa betul ada pengobatan akhir zaman? Artinya apa? Apakah betul saya ini berada di akhir zaman? Itu pertanyaan yang senantiasa menggelayuti pikiran saya. Yang ini menambah penasaran bagi saya, yang katanya pas itu bisa mengobati, bisa memulihkan kesehatan seseorang dengan tangan kosong, dengan gerakan-gerakan tertentu saja, dengan gerakan-gerakan yang sederhana saja, penyakit yang diderita oleh seseorang biidznillah akan sembuh. Ini menambah penasaran. Saya sungguh penasaran. Sehingga sampai akhirnya saya bertemu dengan seorang teman yang alhamdulillah beliau sudah menjadi pastrooper, menjadi anggota pasti. Kesempatan ini saya manfaatkan untuk meminta beliau untuk ngepas saya atas penyakit yang saya derita. Kebetulan saya ada asam urat. Asam uratnya sudah mencapai 12. Waktu itu saya ingat betul, saya disuruh duduk selonjor, kemudian dilihat-lihat, dipegang-pegang, bahkan dielus-elus. Kemudian tubuh saya ditekuk-tekuk sedemikian rupa. Saya tidak ingat jurus apa yang digunakan pada waktu itu. Hanya satu gerakan yang saya ingat adalah hentak kaki. Dan gerakan ini adalah yang menjadi PR bagi saya. Teman saya itu menyatakan ini PR yang harus dilakukan di rumah. Hentak kaki dikerjakan pagi sore. Alhamdulillah, setiap hari saya lakukan hentak kaki ini di rumah. Meskipun anggota keluarga saya termasuk istri saya, apaan itu, tetapi demi kesembuhan asam urat yang saya derita saya lakukan sehari, 2 hari, 3 hari, sampai kurang lebih 4 hari saya melakukan hentak kaki. Tetapi tidak ada progres, tidak ada ngefek. Gerakan-gerakan yang saya lakukan, PR-PR yang saya lakukan itu tidak ada efeknya. Bahkan justru asam urat yang saya derita semakin parah, bengkak. Ini menambah penasaran saya, betulkah ini pengobatan akhir zaman? Jangan-jangan akhir zaman buat saya? Itu pertanyaan yang ada pada diri saya. Kemudian saya mencari anggota pasti yang lain, pastrooper yang lain. Ketemulah di area Pekalongan. Saya mendapatkan seorang teman yang sudah masuk ke pasti menjadi pastrooper. Beliau membuka praktek, di samping metode pas juga pijit. Sampailah saya di rumah beliau, saya mohon agar diberikan metode pas untuk mengatasi asam urat yang saya derita. Tetapi apa yang saya rasakan tidak sedemikian dengan apa yang saya rasakan ketika saya dipas oleh teman saya yang pertama. Gerakan-gerakannya beda. Saya tidak diberi gerakan-gerakan ala pas, tetapi justru kaki saya dipecet, diurut, dipijit. Bukan malah sembuh tetapi makin sakit. Dia bilang ini untuk melemaskan otot-ototnya, tetapi saya tidak yakin ini adalah gerakan pas, karena justru saya sakit. Akhirnya dengan pulang saya menggerutu, apakah ini pengobatan akhir zaman? Jangan-jangan ini adalah akhir zaman bagi saya. Begitu pikiran saya, begitu apa yang ada di hati saya. Semakin penasaran. Akhirnya saya menemukan informasi ada pelatihan basic pas al-kasau di Yogyakarta. Alhamdulillah saya bisa mengikuti pelatihan ini pada bulan Agustus 2020 secara offline. Pasien saya yang pertama ketika saya pulang setelah mengikuti pelatihan adalah istri saya sendiri.
Istri saya mengalami sakit gigi yang sangat sakit, sakit sekali. Sudah beberapa tahun ini dia menahan rasa sakit, lebih-lebih di musim hujan, di cuaca yang dingin. Sakitnya itu tidak tertahan sampai ke tulang katanya. Masya Allah. Saya mencoba bismillah untuk menerapi pasien saya yang pertama. Saya berikan jurus yang sederhana. Saya hanya mengingat itu pelatihan materi yang nyangkol katanya. Yang masuk ke pikiran saya itu adalah pas for damis, yang sangat sederhana. Saya berikan jurusnya jurus CU dan cabut rumput serta hentak kaki. Malam itu saya kerjakan. Alhamdulillah, biiznillah, keesokan harinya istri saya menyatakan bahwa kok sakit giginya tidak muncul lagi. Alhamdulillah saya sudah sembuh, tidak seperti yang sudah-sudah. Rasa sakit itu pasti datang ketika bangun tidur. Alhamdulillah. Dengan itu saya mencoba memberikan advice kepada dia agar hentak kakinya dilakukan terus-menerus. Dan alhamdulillah sampai sekarang sakit gigi yang diderita istri saya sudah sembuh. Yang tadinya diberi saran oleh teman-temannya agar dicabut, maka tidak dicabut giginya dengan cabut rumput. Nah, itulah pasien saya yang pertama. Kemudian pasien saya yang kedua, yang ini merupakan hasil yang monumental, itu adalah pasien yang menderita sakit jantung. Sepulang saya mengikuti upgrading jantung di Purwokerto, ada seorang bapak-bapak umurnya 45 tahun. Beliau kalau jalan agak jauh ngos-ngosan, sakit sininya, cekut-cekut, sakit dan cepat capek. Kemudian saya terapi dengan jurus CU, cabut rumput, dan memberikan langkah yang benar, langkah-langkah yang benar sesuai dengan penyimpangan yang terjadi. Kemudian saya menyarankan kepada dia juga dengan menggunakan jalan ala Pastrooper. Alhamdulillah, ketika selesai terapi pada waktu itu, saya tanya, bagaimana Pak? Rasanya plong Mas, plong seperti mau terbang. Alhamdulillah, betapa bahagianya saya mendengar orang yang kita terapi sembuh. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pengalaman saya menjadi Pastrooper dan memulai menjadi Pastrooper dengan pasien yang pertama istri saya, dan kemudian datanglah beberapa pasien-pasien yang lain sampai akhirnya ketemu pasien yang sakit jantung. Alhamdulillah, biidznillah sembuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita gaungkan Pas Al-Qasau ini ibarat mutiara. Pas Al-Qasau ini adalah ibarat mutiara, sesuatu yang nilainya berharga penting, karena Pas Al-Qasau ini didasari atau terinspirasi oleh ayat-ayat Al-Quran yang oleh foundernya Allahu Yarham Ustadz Haris Mujahid dari Al-Quran. Beliau mentadaburi Al-Quran, terutama dari surat Al-Mu'minun ayat 14, surat Shad 41, 42. Ini adalah mutiara. Oleh karena itu harus kita pamerkan. Bagaimana orang tahu kalau kita tidak memamerkan sesuatu yang baik yang kita miliki? Mana mungkin orang tahu bahwa kita memiliki Pas Al-Qasau yang bisa menolong sesama, yang bisa menyembuhkan biidznillah orang-orang yang terkena penyakit. Apalagi bagus sekali visi dari Pasti adalah memberikan kontribusi positif
bagi peradaban kesehatan dunia. Masya Allah. Kita doakan semoga Ustadz Haris Mujahid diterima semua amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa amal jariah akan senantiasa mengalir ketika kita para pengikutnya, ketika kita para murid-muridnya menebarkan kemanfaatan pas al-kasal. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kesalahan datangnya dari saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.